Raja Harun al-Rasyid duduk dengan serius di singgasana kerajaan, menatap Abu Nawas yang berdiri di depannya dengan wajah ceria. Hari itu, Raja ingin memberikan ujian yang menguji kecerdikan Abu Nawas. Namun, siapa sangka, ujian itu malah berbalik menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Semoga hari ini kita semua diberkahi dengan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam segala hal. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share cerita ini supaya kita bisa terus berbagi keceriaan dan pelajaran hidup bersama-sama. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan bikin kalian ngakak sampai sakit perut. Pada pagi yang cerah, di sebuah kerajaan yang penuh kemegahan, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan ekspresi serius. Pikirannya melayang jauh dari kebosanan yang sudah mulai mendera. Ia merasa tidak ada yang bisa menantang kecerdasannya. Tiba-tiba, ia teringat pada Abu Nawas, seorang pria yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya. Tanpa ragu, ia memanggil Abu Nawas untuk datang. "Abu Nawas," teriak raja dengan suara lantang. "Datanglah. Aku punya ujian yang pasti akan membuatmu terkejut." Abu Nawas yang sedang menikmati sarapan lontong sayur dengan santai, langsung berlari menuju istana. "Ujian? Wah, kalau ada makanannya, aku siap," jawabnya sambil tersenyum lebar. Sesampainya di depan raja, Abu Nawas tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut, bahkan ia melirik sekeliling istana yang megah itu dengan santai. Raja, yang sudah menduga sikap Abu Nawas seperti itu, langsung tersenyum sinis. "Baiklah, Abu Nawas, aku akan memberikan 7 pertanyaan yang sangat sulit. Jawablah dengan cerdik, jika bisa." Abu Nawas mengangguk dengan penuh percaya diri. "Wah, Raja yang mulia, 7 pertanyaan? Ini pasti seperti 7 bumbu yang ada di rendang, pasti enak banget." Raja terkejut mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu santai, tetapi ia tetap melanjutkan. "Pertanyaan pertama, apa yang tak bisa dilihat oleh mata manusia?" Abu Nawas langsung menatap raja dengan penuh keyakinan. "Yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia?" Jawabannya adalah wajah raja yang sedang berpikir keras. Jawabnya sambil tertawa. Para pengawal yang mendengar jawaban itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Raja hanya bisa diam, tak tahu harus berkata apa. Raja yang merasa diledek, mencoba untuk tetap tenang. "Pertanyaan kedua, Abu Nawas," katanya dengan nada yang sedikit lebih serius, "apa yang tak bisa dipegang oleh tangan manusia?" Abu Nawas menatap sekeliling dengan tajam, berpura-pura berpikir keras. Kemudian ia menjawab dengan santai, "Yang tak bisa dipegang adalah nasibmu jika kau terlalu sombong, yang mulia." Semua yang ada di ruangan itu langsung terdiam. Raja merasa seolah-olah jantungnya berhenti sejenak. Ia tersenyum, mencoba menutupi rasa malu yang mulai menyusup. "Kau sangat cerdik, Abu Nawas," katanya dengan paksaan. Tetapi, Abu Nawas tidak berhenti hanya sampai di situ. "Tapi saya juga harus bilang, tangan manusia tak bisa memegang angin. Jadi, Raja yang mulia, apakah Anda ingin saya tunjukkan bagaimana saya memegang angin?" Jawabnya sambil berpose seperti pahlawan super, mengundang gelak tawa seluruh ruangan. Raja hanya bisa tertawa geli, merasa terpojok oleh kata-kata Abu Nawas yang penuh kejutan. Raja mulai merasakan tantangannya semakin sulit, tetapi ia tak mau menunjukkan kelemahan di depan Abu Nawas. "Pertanyaan ketiga," lanjut Raja dengan suara lebih berat, "apa yang tak bisa didengar oleh telinga manusia?" Abu Nawas berpikir sejenak, tetapi tiba-tiba dia menjawab dengan cepat, suara hati seorang raja yang sedang bimbang tentang ujian ini. Tawa pun meledak dari para menteri dan pengawal yang ada di ruang itu. Raja terdiam, menyadari bahwa jawaban itu tepat mengenai dirinya. Dia merasa seperti ditampar halus oleh Abu Nawas, dan tak ada yang bisa ia katakan selain tertawa. "Kau benar sekali, Abu Nawas. Kadang, hati memang lebih sulit didengar daripada telinga," kata Raja sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Tetapi, Abu Nawas menambahkan, "Tapi yang mulia, kita bisa mendengar hati kita sendiri kalau kita mau mendengarkan dengan benar." Semua orang terdiam, merenung atas kata-kata Abu Nawas yang mengandung filosofi dalam gurauan.
Raja mulai merasakan kekalahan dalam ujian ini, tetapi ia masih berusaha untuk tetap menjaga wibawa. Baiklah, pertanyaan keempat, katanya dengan sedikit ragu, apa yang tak bisa disentuh oleh tangan manusia? Abu Nawas tidak berpikir lama. Yang tak bisa disentuh oleh tangan manusia adalah kebohongan yang terlontar dari mulut seorang raja. Tangan manusia bisa menyentuh emas, permata, dan bahkan hati rakyat, tapi tidak bisa menyentuh kebohongan yang tersembunyi dalam kata-kata. Jawaban itu membuat raja terdiam sejenak. Para pengawal, yang sebelumnya tertawa terbahak-bahak, kini mulai terdiam dan merenung. Raja mulai merasa bahwa mungkin Abu Nawas bukan hanya seorang yang cerdik, tetapi juga seorang yang bijaksana. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Jawabanmu selalu menggelitik sekaligus menyentuh hati. Raja Harun al-Rashid mulai merasa tertantang, tetapi ia bertekad untuk melanjutkan ujian ini. Baiklah, Abu Nawas, katanya dengan senyum yang semakin tipis, pertanyaan kelima. Apa yang tak bisa dimiliki oleh siapapun di dunia ini? Abu Nawas tak ragu sedikit pun. Yang tak bisa dimiliki oleh siapapun adalah kebahagiaan sejati jika ia hanya mencari kebahagiaan lewat harta dan tahta, yang mulia, jawabnya dengan cepat. Kau tahu, kadang seorang raja memiliki segala yang diinginkannya, tetapi hatinya tetap kosong, seperti istana ini yang dipenuhi segala kemewahan, tapi terkadang terasa sangat sunyi. Semua yang hadir di ruangan itu, termasuk raja, terdiam. Tidak ada yang bisa membantah, karena walaupun Abu Nawas berbicara dengan humor, kata-katanya begitu dalam dan tepat sasaran. Raja menundukkan kepalanya sejenak, meresapi makna yang dalam dari jawaban tersebut. Abu Nawas, dengan senyum nakalnya, melanjutkan, jangan khawatir, yang mulia, kebahagiaan itu datangnya dari tawa, bukan dari tahta. Semua orang meledak tertawa mendengar pernyataan Abu Nawas, sementara raja hanya menggelengkan kepala, merasa kalah dalam diam. Setelah pertanyaan itu, raja merasa perlu memberikan ujian yang lebih sulit lagi. Ia memikirkan sejenak, lalu berkata, pertanyaan keenam, Abu Nawas. Apa yang tak bisa dibawa kemana-mana? Abu Nawas langsung tersenyum lebar, seolah-olah ia sudah tahu jawaban raja akan membutuhkan kebijaksanaannya. Yang tak bisa dibawa kemana-mana adalah rasa malu, yang mulia. Rasa malu itu tidak bisa dikemas dalam koper atau tas perjalanan. Kau bisa membawa pedang atau emas, tetapi rasa malu itu selalu tetap di hatimu, walau kau coba simpan di balik tirai kekuasaanmu. Raja yang sebelumnya ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas justru merasa disindir. Wajahnya memerah sedikit, tetapi dia mencoba untuk tetap tampak tenang. Kau selalu bisa membuatku terkejut, Abu Nawas, jawab raja dengan suara yang sedikit terbata-bata. Tetapi, Abu Nawas menambahkan, tapi jangan khawatir, yang mulia, rasa malu itu bisa hilang dengan banyak tertawa. Coba lihat saja dirimu, ketika kau tertawa lepas. Raja yang tak bisa menahan tawa akhirnya meledak tertawa, dan seluruh ruangan pun ikut tertawa, menciptakan suasana yang penuh keceriaan. Abu Nawas memang selalu punya cara untuk membuat suasana menjadi ringan dan lucu. Namun raja tidak menyerah begitu saja. Baiklah, Abu Nawas, kata raja dengan senyuman lebar, pertanyaan ketujuh. Apa yang tak bisa didengar oleh telinga manusia? Abu Nawas mengusap dagunya dengan pura-pura berpikir keras. Seluruh ruangan menunggu jawaban yang akan membuat mereka tertawa lagi. Abu Nawas pun akhirnya berkata dengan penuh keyakinan, yang tak bisa didengar oleh telinga manusia adalah suara hati seorang raja yang sedang cemas akan jawaban-jawabanku. Kau tahu, yang mulia, meski semua orang berbicara di sekitar, kadang yang kita dengar justru kegelisahan dalam hati kita sendiri. Raja tertawa terbahak-bahak, merasa seolah-olah dirinya sedang dijadikan bahan lelucon, tetapi dalam hati ia tahu bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. Haha, kau selalu membuatku tertawa, Abu Nawas, kata raja dengan penuh rasa terkejut, tapi itu jawaban yang sangat tajam, meski terasa seperti cemeti yang melesat ke dalam hatiku. Para menteri dan pengawal yang mendengarnya juga tak mampu menahan tawa, merasa terhibur sekaligus merasa bahwa kata-kata Abu Nawas selalu punya kekuatan yang membuat semua orang terhenyak. Raja kini mulai merasakan bahwa ia tidak hanya menguji kecerdikan,
tetapi juga kebijaksanaan dalam kata-kata Abu Nawas. Pertanyaan ke-8, kata raja dengan serius, apa yang tak bisa disentuh oleh tangan manusia? Abu Nawas menatap raja sejenak, berpikir dalam diam, lalu akhirnya ia menjawab dengan suara serius namun diselingi tawa, yang tak bisa disentuh oleh tangan manusia adalah rasa kasih sayang. Kau tahu, Yang Mulia, meski tangan kita bisa memegang emas, meraih kemenangan, dan memimpin ribuan pasukan, tangan kita tak akan pernah bisa memegang rasa kasih sayang yang tulus. Itu hanya bisa dirasakan di hati. Jawaban itu langsung membuat suasana ruangan menjadi hening. Raja yang semula merasa berada di atas angin kini merasa seolah dirinya berada di bawah naungan kata-kata yang sangat dalam. Kau benar, Abu Nawas, ujar raja, matanya berkilau, terkadang yang tak bisa kita sentuh adalah yang paling berharga. Para menteri yang hadir juga ikut terdiam, merenung atas kata-kata Abu Nawas yang penuh makna. Namun, Abu Nawas menambahkan dengan senyuman, Yang Mulia, rasa kasih sayang itu bisa datang dalam bentuk tawa dan kebersamaan, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Raja Harun al-Rashid mulai menyadari bahwa ia telah kalah dalam ujian ini. Meskipun ia adalah raja dengan segalanya, ia merasa bahwa Abu Nawas bukan hanya seorang yang cerdik, tetapi juga seorang yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Abu Nawas, kata raja dengan suara rendah, aku mengakui bahwa kau telah menjawab dengan cerdas dan bijaksana. Semua jawabanmu penuh dengan kebijaksanaan yang bahkan aku sendiri belum bisa memahami sepenuhnya. Abu Nawas tersenyum lebar. Raja yang mulia, jawaban-jawaban itu hanyalah gambaran sederhana dari kehidupan. Kita semua punya kekurangan, tetapi dengan tawa dan kebijaksanaan, kita bisa menghadapinya dengan hati yang ringan. Raja terdiam sejenak, meresapi kata-kata Abu Nawas. Kau memang lebih dari seorang cerdik pandai, Abu Nawas. Kau adalah seorang guru kehidupan. Semua yang hadir pun menyaksikan momen itu, di mana seorang raja yang tak terhitung banyaknya hartanya, bisa merasa terkalahkan oleh seorang pria yang hanya membawa kecerdikan dan kebijaksanaan. Ruangan itu dipenuhi dengan tawa dan tepuk tangan, dan raja merasa bahwa pada akhirnya, Abu Nawas telah mengajarkan pelajaran hidup yang lebih berharga daripada segalanya. Raja Harun al-Rashid merasa benar-benar kalah dalam ujian ini. Meski ia berusaha keras untuk menjaga wibawa, Abu Nawas, dengan kecerdikan dan kelucuan khasnya, selalu berhasil membalikkan keadaan. Kini, raja merasa perlu untuk menguji kemampuan Abu Nawas dengan cara yang lebih serius. Abu Nawas, kata raja, menarik napas panjang, aku ingin melihat apakah kau bisa menjawab pertanyaan yang lebih sulit lagi. Pertanyaan ke-10, apa yang tidak bisa diubah di dunia ini? Abu Nawas mengernyitkan dahi, pura-pura berpikir keras. Tetapi dengan cepat ia menjawab, yang tidak bisa diubah adalah sifat manusia, yang mulia. Kita bisa mengubah pakaian, rumah, bahkan makanan yang kita makan. Tetapi sifat kita, meskipun berusaha diperbaiki, tetap ada dalam diri kita. Raja, yang semula merasa penuh wibawa, langsung terdiam. Ia memandang Abu Nawas dengan takjub. Kau benar, kata raja dengan suara serak. Terkadang, meskipun kita memiliki segalanya, kita tetap tidak bisa mengubah sifat dasar kita. Dan itu yang membuat kita manusia. Tawa para pengawal yang mendengarnya pun pecah. Abu Nawas menambahkan, sifat manusia itu seperti nasi yang sudah dimasak. Sekali dimasak, tidak bisa kembali mentah. Raja merasa bingung. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk mengalahkan Abu Nawas dalam ujian ini. Dengan wajah serius, ia bertanya, baiklah, pertanyaan ke-11. Apa yang tidak pernah bisa berbohong? Semua orang yang hadir di ruangan itu menahan napas, menunggu jawaban dari Abu Nawas. Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, waktu, yang mulia. Waktu tidak pernah berbohong. Kita bisa menipu orang lain, tapi waktu akan selalu mengungkapkan kebenaran. Raja terdiam, tak bisa berkata-kata. Jawaban itu memang benar-benar menggugah. Seiring dengan berlalunya waktu, segalanya akan terungkap, termasuk rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi. Raja hanya bisa mengangguk, merasa bahwa kali ini ia benar-benar telah menerima pelajaran yang luar biasa. Waktu memang tidak bisa dibohongi, ujar raja,
Terima kasih telah mengingatkanku. Tawa pun kembali meledak, dan Abu Nawas, dengan senyuman nakalnya, menambahkan, Yang mulia, ingatlah, waktu akan selalu ada untuk menertawakan kita, meski kita tidak siap. Namun, Raja masih merasa penasaran. Ia ingin menguji batas kecerdikan Abu Nawas lebih jauh lagi. Baiklah, Abu Nawas, kata Raja, kali ini dengan suara yang lebih dalam dan misterius. Pertanyaan ke-12. Apa yang tak bisa dilihat atau dipahami oleh mata manusia, namun tetap ada di sekitar kita? Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir, lalu tiba-tiba menjawab dengan percaya diri. Jawabannya adalah rasa takut, Yang mulia. Rasa takut ada di mana-mana, meski kita tidak bisa melihatnya. Rasa takut itu menyelimuti hati, terkadang begitu kuat, tapi kita tidak bisa melihatnya. Semua orang, termasuk seorang raja, pasti pernah merasa takut. Jawaban itu menghentak hati raja. Meskipun ia adalah penguasa yang sangat kuat, kata-kata Abu Nawas membuatnya terdiam. Kau benar, Abu Nawas, kata raja, suaranya agak parau. Rasa takut memang datang tanpa permisi, dan terkadang, kita hanya bisa menghadapi ketakutan itu dengan keberanian. Abu Nawas, yang selalu bisa membuat suasana lebih ringan, menambahkan, Yang mulia, kita semua takut akan sesuatu, tapi jangan takut untuk tertawa. Karena tertawa adalah cara kita mengalahkan rasa takut. Raja Al-Rashid, meski merasa terus-menerus terkejut oleh kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas, merasa bahwa ujian ini belum selesai. Baiklah, pertanyaan terakhir, Abu Nawas, katanya dengan sedikit keraguan. Apa yang tak bisa hilang meski waktu berlalu? Para pengawal menahan tawa, merasa tegang dan penasaran. Abu Nawas menatap raja dengan serius, seolah-olah jawabannya akan mengubah segalanya. Yang tidak bisa hilang adalah kenangan, Yang mulia. Kenangan akan orang yang kita cintai, kenangan akan momen-momen indah, bahkan kenangan akan kebodohan yang kita lakukan. Meskipun waktu berlalu, kenangan itu tetap ada, membekas di hati dan pikiran kita. Raja terdiam panjang. Jawaban itu begitu menyentuh, seperti sebuah tamparan halus yang memaksa setiap orang yang mendengarnya untuk merenung. Ternyata, meski raja memiliki segala yang ia inginkan, kenangan tetaplah sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Kenangan memang tidak bisa hilang, kata raja dengan suara lembut, meskipun kita berusaha melupakan, mereka tetap hadir. Abu Nawas menambahkan, Yang mulia, kita semua punya kenangan, dan terkadang kenangan itu adalah yang membuat kita tersenyum, bahkan setelah bertahun-tahun. Raja Harun al-Rashid, yang sebelumnya merasa lebih unggul, kini merasa benar-benar kalah oleh kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Ia memandang Abu Nawas dengan rasa hormat yang tulus. Abu Nawas, kata raja dengan suara rendah, aku harus mengakui, kau lebih cerdik dan bijaksana daripada yang aku kira. Jawabanmu telah mengubah pandanganku tentang banyak hal. Abu Nawas, dengan senyum khasnya, menjawab, Yang mulia, semua jawaban itu hanyalah cermin dari kehidupan kita. Tidak ada yang sempurna, dan kita harus bisa menertawakan kekurangan kita sendiri. Semua yang hadir di ruangan itu terdiam sejenak, merenung atas kata-kata Abu Nawas yang begitu bijaksana. Kemudian, raja tersenyum dan berkata, kau memang luar biasa, Abu Nawas. Aku akan mengingat semua jawabanmu. Para menteri dan pengawal pun bertepuk tangan, memberikan penghormatan kepada Abu Nawas. Terima kasih, Yang mulia, jawab Abu Nawas sambil membungkuk, kau telah memberi pelajaran berharga bahwa kekuasaan tidak ada artinya tanpa kebijaksanaan dan tawa. Semua yang hadir tertawa riang, dan raja, meskipun seorang penguasa, merasa bahwa hari ini ia telah menerima pelajaran yang jauh lebih besar dari sekadar kekuasaan. Raja Harun al-Rashid merasa lelah, meskipun ia belum bisa mengalahkan Abu Nawas dalam ujian ini. Ia memutuskan untuk memberikan pertanyaan yang lebih menggelitik. Dengan wajah serius, ia berkata, Abu Nawas, pertanyaan ke-16 ini akan menguji batas kecerdikanmu. Apa yang tak bisa dimiliki oleh siapapun, bahkan seorang raja sekalipun. Semua orang di ruangan itu mengernyitkan dahi, menunggu jawaban dari Abu Nawas yang selalu penuh kejutan. Abu Nawas menyilangkan tangannya dan berpikir sejenak,
sambil berlagak seperti seorang filsuf besar. Kemudian, dengan penuh keyakinan, ia menjawab, yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun adalah kekuatan untuk membuat orang lain tertawa tanpa alasan, yang mulia. Bahkan seorang raja tidak bisa menyuruh orang tertawa tanpa alasan yang jelas. Tertawa itu datang dari hati, bukan dari perintah. Raja dan para menteri terdiam. Tertawa itu memang tidak bisa dipaksakan, dan betapa Abu Nawas selalu bisa membuat orang tertawa begitu saja. Itu jawaban yang sangat jujur, Abu Nawas, kata raja, matanya berkilau, tertawa datang dengan sendirinya, bukan karena paksaan. Abu Nawas menambahkan, ya, yang mulia, tertawa itu adalah harta yang tak bisa dibeli. Itulah kekayaan yang paling bernilai. Raja merasa, setelah mendengar jawaban itu, bahwa ia tidak bisa lagi menguji Abu Nawas. Namun, ia ingin memberikan satu pertanyaan terakhir, yang menurutnya pasti akan membuat Abu Nawas terdiam. Abu Nawas, pertanyaan ke-17 ini adalah yang paling sulit, kata raja dengan suara dalam. Apa yang bisa mengubah dunia hanya dengan satu sentuhan, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, tidak peduli status sosial mereka. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Sebagian besar pengawal berpikir bahwa kali ini raja pasti akan mengalahkan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum lebar, hampir seperti tahu apa yang akan dia katakan. Yang bisa mengubah dunia dengan satu sentuhan adalah senyuman, yang mulia. Jawab Abu Nawas dengan suara tenang. Senyuman itu bisa mengubah hati yang keras menjadi lembut, bisa mengubah hari yang buruk menjadi baik, bisa mengubah dunia menjadi lebih cerah. Dan itu, tidak ada yang bisa mencegahnya. Semua orang bisa tersenyum, bahkan seorang raja sekalipun. Semua yang ada di ruangan itu terkejut, merenung, dan tiba-tiba tertawa. Raja, yang semula ingin menjebak Abu Nawas, malah merasa sangat terinspirasi. Kau benar, Abu Nawas, kata raja dengan suara lembut, senyuman memang memiliki kekuatan luar biasa. Baiklah, lanjut raja dengan suara yang lebih ringan, pertanyaan ke-18, apa yang bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita sentuh? Abu Nawas tersenyum nakal, menatap raja dengan pandangan yang penuh misteri. Jawabannya sangat sederhana, yang mulia, kata Abu Nawas dengan santai. Itu adalah masa depan. Kita bisa melihatnya dalam mimpi dan harapan, tapi tidak ada yang bisa kita sentuh. Kita hanya bisa merencanakan masa depan, tapi kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Raja terdiam mendengar jawaban tersebut. Ia sadar bahwa hidupnya, meskipun penuh dengan kekuasaan dan kemewahan, tetap tidak bisa mengendalikan masa depan. Itu jawaban yang sangat mendalam, Abu Nawas, kata raja sambil mengangguk. Masa depan memang selalu penuh ketidakpastian. Abu Nawas melanjutkan dengan tawa kecil. Yang mulia, masa depan itu seperti gorengan panas, kita bisa melihatnya, tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terbakar. Raja Al-Rashid merasa terjebak dalam tawa Abu Nawas yang tak berujung. Abu Nawas, kata raja dengan serius, aku mulai merasa bahwa tidak ada pertanyaan yang bisa mengalahkanmu. Tapi, aku akan coba satu pertanyaan lagi. Pertanyaan ke-19, apa yang bisa ada di dalam dirimu, tapi tidak pernah bisa kau lihat? Semua yang hadir di ruangan itu menahan napas, seolah menunggu jawaban yang lebih gila dari sebelumnya. Abu Nawas sepertinya berpikir keras, matanya sedikit menyipit, tetapi setelah beberapa detik, ia tertawa. Jawabannya adalah perasaan, yang mulia, jawabnya sambil tersenyum lebar. Perasaan itu ada di dalam kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Kita bisa merasakannya, kita bisa mengekspresikannya, tapi kita tidak pernah bisa benar-benar melihatnya. Raja tersentak, menyadari bahwa meskipun ia adalah seorang raja dengan segala kekuasaan, ia tak bisa mengendalikan atau melihat perasaan yang ia miliki. Kau benar sekali, Abu Nawas, kata raja sambil tersenyum, perasaan itu adalah sesuatu yang paling dalam diri kita. Para pengawal yang mendengar pun langsung tertawa terbahak-bahak, merasakan betapa bijaksananya kata-kata Abu Nawas. Setelah melalui berbagai pertanyaan yang penuh kejutan, Raja merasa bahwa ujian ini telah berubah menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Abu Nawas, kata Raja dengan penuh rasa hormat, aku akui, kau telah mengalahkanku dalam ujian ini. Setiap jawabanmu,
meskipun disampaikan dengan humor, penuh dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Kau mengajarkan aku bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada tahta, tetapi pada kebijaksanaan dan tawa. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu menjawab dengan ringan, Yang mulia, kekuatan sejati itu ada pada hati yang ringan. Hati yang bisa tertawa, yang bisa menerima semua kekurangan, dan yang bisa menemukan kebijaksanaan dalam setiap tawa. Raja Harun al-Rashid, yang tidak pernah mengira ia akan mendapat pelajaran seperti ini, mengangguk dengan tulus. Kau telah membuka mataku, Abu Nawas. Hari ini, aku belajar bahwa senyuman dan tawa bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada pedang. Semua yang hadir pun tertawa, dan suasana ruangan itu dipenuhi keceriaan dan kebijaksanaan yang tak terduga. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa tawa bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk mengajarkan nilai kehidupan yang lebih dalam. Setelah sekian lama berdebat, Raja Harun al-Rashid merasa bahwa ujian ini sudah terlalu banyak memberikan pelajaran hidup yang tidak ia duga. Namun, ia ingin memastikan bahwa hari ini akan benar-benar menjadi pengalaman yang tak terlupakan, baik untuk dirinya maupun untuk Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya, sekarang aku ingin bertanya sesuatu yang sangat mudah. Apa yang tak bisa kita hindari, tak peduli seberapa keras kita berusaha. Semua orang di ruangan itu mulai berbisik, merasa bahwa pertanyaan Raja kali ini pasti akan mudah dijawab. Tetapi Abu Nawas, dengan wajah serius yang hampir membuat Raja percaya bahwa ia sedang dalam bahaya besar, menjawab, jawabannya adalah usia, yang mulia. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Meskipun kita punya harta yang tak terhingga dan kekuasaan yang luar biasa, usia tetap akan datang kepada kita seperti hujan yang tak bisa kita halangi. Raja terdiam mendengarnya. Tiba-tiba suasana menjadi sangat serius, tetapi lalu Abu Nawas menambahkan, tapi jangan khawatir, Yang mulia. Usia itu seperti mie instan. Kadang cepat matang, kadang lambat, dan kadang malah lebih enak kalau dimasak dengan tawa. Tawa pun meledak di ruangan itu, bahkan Raja sendiri tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Haha, kau memang cerdik, Abu Nawas, seru Raja, merasa lega setelah sejenak dipenuhi ketegangan. Namun Raja tidak berhenti sampai di situ. Ia tahu bahwa Abu Nawas adalah sosok yang tidak mudah terjebak, jadi ia pun melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih sulit. Baiklah, kata Raja, pertanyaan ke-22 ini akan menguji sampai sejauh mana kau bisa menjawab dengan humor. Apa yang bisa menyentuh hati seseorang tanpa menyentuh tubuh mereka? Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang tampaknya tak kesulitan untuk menemukan jawabannya. Cinta, yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Cinta bisa menyentuh hati seseorang tanpa pernah menyentuh tubuh mereka. Bahkan, cinta bisa membuat orang merasa penuh meskipun tidak ada yang memeluk mereka. Raja sedikit terkesima. Namun Abu Nawas menambahkan dengan tawa, tapi cinta juga bisa membuat kepala pusing, kantong bolong, dan perasaan jadi labil. Hati bisa tersentuh, tapi dompet tetap harus penuh. Seluruh ruangan meledak dengan tawa, bahkan Raja yang biasanya tegas tak bisa menahan diri untuk tertawa keras. Ternyata, meskipun perasaan itu bisa membawa kita ke dalam kedalaman emosi, kadang-kadang, humor adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Setelah tawa itu mereda, Raja memutuskan untuk melontarkan pertanyaan yang lebih menantang. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin tahu jawabanmu untuk pertanyaan ke-23 ini. Apa yang bisa dilihat tetapi tak bisa dijangkau, bahkan oleh Raja yang memiliki segala kekuasaan? Semua orang di ruang itu mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa kali ini Raja pasti akan memerangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas, dengan ekspresi serius, menjawab, jawabannya adalah bayangan, yang mulia. Bayangan bisa dilihat, tetapi kita tak pernah bisa meraihnya. Bahkan Raja sekalipun tak bisa mengendalikan bayangannya. Raja terdiam sejenak, merenungkan jawaban itu. Namun, Abu Nawas melanjutkan dengan penuh semangat, bayangan itu seperti janji manis yang diberikan pemerintah saat kampanye, yang mulia. Selalu ada, tetapi tak bisa kita sentuh atau capai. Semua orang di ruangan itu meledak tertawa, bahkan para menteri yang biasanya serius pun tidak bisa menahan tawa mereka. Raja,
yang merasa sudah mulai kalah dalam permainan ini, hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Haha, kau selalu membuatku tertawa, Abu Nawas. Raja yang merasa sedikit kalah oleh kecerdikan Abu Nawas mencoba memberikan pertanyaan terakhir yang lebih serius. Baiklah, kata Raja, ini adalah pertanyaan ke-24. Apa yang tak bisa kita bawa bersama kita, bahkan ketika kita meninggal dunia? Semua yang hadir di ruangan itu diam, menunggu jawaban dari Abu Nawas. Abu Nawas berpikir sejenak, dan dengan tenang, ia menjawab, yang tak bisa kita bawa adalah harta yang kita kumpulkan sepanjang hidup, yang mulia. Semua emas, permata, atau bahkan kekuasaan yang kita miliki tidak akan bisa kita bawa saat kita pergi dari dunia ini. Raja merasa terhenyak mendengar jawaban itu, karena meskipun ia adalah seorang penguasa yang memiliki segalanya, ia tahu bahwa harta dan kekuasaan bukanlah segalanya. Itu jawaban yang sangat bijaksana, Abu Nawas, kata Raja, suaranya penuh pengakuan. Namun, Abu Nawas menambahkan dengan senyum, tapi, yang mulia, kita bisa meninggalkan warisan berupa tawa dan kenangan baik. Itu yang akan dikenang lebih lama daripada semua harta yang kita kumpulkan. Semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak, dan Raja pun merasakan kenyamanan yang luar biasa. Ternyata, Abu Nawas benar, tawa adalah warisan terbaik yang bisa ditinggalkan oleh seseorang. Akhirnya, Raja Al-Rashid merasa bahwa hari ini telah membawa pelajaran yang sangat berharga baginya. Ia menatap Abu Nawas dengan rasa hormat yang mendalam. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin mengucapkan terima kasih. Melalui ujian ini, kau telah mengajarkanku lebih banyak tentang hidup daripada yang aku pelajari sepanjang hidupku. Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk sedikit. Yang mulia, jawabnya dengan rendah hati, aku hanya berusaha memberikan jawaban yang bisa membuat kita tertawa, karena terkadang tawa adalah obat terbaik untuk segala kekhawatiran. Raja Al-Rashid kemudian berdiri dari singgasana dan memeluk Abu Nawas dengan hangat. Terima kasih, Abu Nawas. Hari ini, kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kebijaksanaan bisa datang dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu tawa. Semua yang hadir di ruangan itu, baik pengawal, menteri, maupun pejabat kerajaan, bertepuk tangan dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Hari itu, Raja Al-Rashid belajar bahwa kekuasaan, harta, dan tahta bukanlah segalanya. Tawa dan kebijaksanaan adalah harta yang lebih berharga daripada semuanya. Gimana rasanya ketika 23 sapi hanya bisa jadi 3 dan tetap utuh? Tentu saja ini bukan hal biasa, apalagi jika yang melakukannya adalah Abu Nawas, sang jenius yang terkenal dengan kelucuan dan kecerdikannya. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru tertawa. Cerita ini penuh kejutan, ketegangan, dan pelajaran hidup yang bakal bikin kamu terkejut sekaligus tersenyum lebar. Siap-siap ngakak sampai perut sakit dan terhanyut dalam kisah luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan oleh Allah Rasulullah. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar cerita-cerita menghibur ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Yuk, simak cerita seru ini sampai habis, karena siapa tahu bisa jadi inspirasi hidup. Di sebuah desa yang tidak terlalu besar, ada seorang pria bernama Abu Nawas yang terkenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kelucuannya. Ketika Abu Nawas berjalan ke pasar, seolah seluruh dunia ikut tertawa melihat tingkah lakunya yang tak pernah bisa ditebak. Misalnya, pada suatu pagi yang cerah, ia berjalan dengan ekspresi serius, membawa sekantong sayur mayur yang sepertinya akan dijual. Namun, siapa sangka, begitu ia melangkah ke pasar, seluruh isi kantong itu tiba-tiba tumpah berantakan, dan alih-alih mengambil sayuran itu, Abu Nawas justru berjongkok, memungut semua tumpahan itu, dan berkata dengan wajah serius, ini adalah penampilan terbaru dari salad langka, sayur bertebaran yang penuh rasa canda. Semua orang di pasar pun tergelak. Tapi siapa sangka, di balik lucuannya, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang yang sangat cerdik. Ketika datang kabar bahwa Raja Harun Al-Rashid memberikan tantangan yang berat kepada siapapun yang bisa memecahkan masalah pembagian sapi yang rumit, Abu Nawas yang sedang asyik mengunyah pisang di bawah pohon kelapa langsung merasa tertantang. Tantangan? Pembagian sapi? Itu mudah saja.
Yang penting ada cukup tempat untuk sapi-sapinya dan pastinya ada ruang untuk cerita-cerita lucu di antaranya, kata Abu Nawas dengan santai, bahkan sebelum tahu masalah sesungguhnya. Ketika mendengar tantangan dari Raja Harun al-Rashid tentang membagi 23 sapi menjadi 3 bagian yang utuh dan adil, semua warga desa pun bingung. Bagaimana bisa 23 sapi dibagi menjadi 3 bagian yang adil? Tanya seorang pedagang. Ini bukan masalah gampang, kata seorang petani, sambil menggaruk kepala yang sudah mulai gundul. Apakah kalian serius ingin menyelesaikan masalah ini? Tanya seorang pendeta. Semua mulai berdiskusi panjang lebar, dengan ide yang aneh-aneh muncul. Ada yang mengusulkan untuk mengubah sapi menjadi kambing, ada yang menyarankan agar sapi dijual saja. Tetapi ide-ide itu justru semakin membingungkan, sampai akhirnya mereka semua terdiam. Sudah jelas, kita butuh Abu Nawas, seru seorang pemuda yang tiba-tiba berdiri. Jika ada yang bisa mengatasi masalah ini, itu adalah Abu Nawas, serunya penuh keyakinan. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas dengan langkah santai mendekat ke tempat berkumpulnya warga desa dan segera menarik perhatian mereka dengan selembar papan kayu yang ia temukan di jalan. Saya sudah mendengar apa yang kalian bicarakan, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Bagaimana mungkin 23 sapi bisa dibagi dengan adil kepada 3 orang? Saya punya solusinya. Semua mata tertuju padanya. Apakah Anda bisa benar-benar menyelesaikan masalah ini, Abu Nawas? Tanya Raja Harun yang tiba-tiba muncul dari belakang kerumunan, penasaran melihat apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berdiri dengan kedua tangan terangkat tinggi, seolah-olah sedang melakukan aksi sulap. Dengarkan, Yang Mulia, dan semua warga desa, katanya dengan suara penuh semangat. Saya akan membagi 23 sapi ini menjadi 3 bagian yang adil, dan semuanya akan tetap utuh, tidak ada yang terluka atau tertinggal. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah menuju kandang sapi. Sapi pertama, katanya sambil menunjuk dengan jari telunjuk, ini untuk saya. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Apa? Kamu mengambil satu sapi untuk diri sendiri? Apakah kamu serius? Teriak seorang pedagang. Tapi, Abu Nawas hanya tersenyum lebar, seperti sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Semua orang terdiam, terkesiap melihat kelakuan Abu Nawas yang begitu santai, padahal ini masalah besar. Satu sapi untuk saya? Itu malah seperti masalah yang lebih besar, bukan solusi. Teriak seorang pejabat kerajaan yang ikut hadir di sana. Saya rasa, ini cuma lelucon saja, tambah seorang pedagang dengan nada curiga. Namun, dengan senyuman penuh arti, Abu Nawas menimpali, lihatlah, Yang Mulia, saya tidak sedang main-main. Saya sudah memikirkan ini dengan serius. Semua orang yang mendengar itu mulai menatap Abu Nawas dengan tatapan bingung, seakan menunggu penjelasan lebih lanjut. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Lihat ini, katanya sambil menunjuk sapi kedua, sapi ini adalah untuk saudagar kaya yang baru datang dari kota. Coba lihat dia, tampaknya dia memang butuh sapi untuk bisnisnya. Semua orang tertawa geli, karena saudagar kaya itu sedang memakai pakaian mewah, tetapi tubuhnya lebih mirip seorang pedagang sayur daripada pemilik perusahaan besar. Dan sapi ketiga, lanjut Abu Nawas dengan nada dramatis, ini untuk pendeta kita yang selalu berdoa, tetapi tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Cobalah, pendeta, rawat sapi ini dengan penuh kasih sayang seperti doa-doa Anda yang sering hanya berputar-putar tanpa arah, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke pendeta yang mengangguk dengan serius. Lihat, saya sudah membagi semua sapi ini dengan adil. Saya pun tidak mengambil lebih dari yang saya butuhkan, katanya dengan penuh keyakinan. Sementara itu, pendeta yang disinggung justru memandang Abu Nawas dengan tatapan bingung. Apakah ini cara Anda membagi rahmat, Abu Nawas? Tanyanya. Tetapi, Abu Nawas hanya tertawa sambil berkata, saya membagi apa yang terbaik, tapi saya yakin, setiap sapi ini akan memberi pelajaran bagi kita semua. Tiba-tiba, seorang pemuda yang kebetulan hadir di sana berdiri dan berteriak, jangan bercanda, Abu Nawas. Bagaimana bisa sapi-sapi ini dibagi begitu saja, tanpa ada perhitungan yang tepat? Ini masalah serius. Namun, saat ia berbicara,
seekor sapi yang berdiri di dekatnya tiba-tiba mengeluarkan suara keras, "Mu!" dan menendang pemuda itu tepat di bagian pantat. Sontak, seluruh orang di sekitar pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas yang melihat kejadian ini hanya tertawa lebih keras. "Lihat! Bahkan sapi pun tahu bagaimana memberi pelajaran," katanya sambil menepuk-nepuk punggung sapi tersebut. Semua orang yang ada di sekitar mulai tertawa terpingkal-pingkal, tidak bisa menahan tawa melihat pemuda yang tertendang sapi. "Mungkin itu pelajaran pertama dari sapi kita, jangan terlalu serius dalam hidup, santai saja," tambah Abu Nawas. Ketika orang-orang mulai mereda tawa mereka, Abu Nawas kembali berdiri di depan mereka dan menjelaskan dengan serius. "Begini, saya tidak sedang bermain-main. Kita terlalu sering melihat masalah dengan cara yang rumit dan mengeluh tentang bagaimana hal-hal sulit ini harus diselesaikan. Padahal, hidup ini kadang hanya perlu dibagi dengan cara yang sederhana dan dengan senyuman. Tidak perlu selalu serius dan terbebani dengan masalah besar," katanya sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh orang yang hadir. Meskipun begitu, beberapa orang masih tampak ragu dan merasa bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas tetap tidak adil. Namun, Abu Nawas malah berkata, "Jadi begini, saya sudah bagi sapi ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Setiap orang dapat apa yang mereka butuhkan. Jika kalian masih ragu, saya akan tunjukkan cara yang lebih mudah." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung bergegas menuju sapi-sapi yang ada dan mulai membimbing mereka satu persatu ke dalam kandang, seolah-olah dia benar-benar akan mengurus seluruh kawanan sapi itu. Tetapi, tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sapi pertama yang sudah diberikan kepada dirinya tiba-tiba berlari ke arah Abu Nawas dan menjilati wajahnya. Semua orang yang melihat ini hanya bisa ternganga. "Apa-apaan ini?" Sapi itu bahkan lebih suka dengan Abu Nawas daripada dengan orang yang sudah dipilihnya, teriak seorang pedagang yang masih bingung dengan kejadian tersebut. Abu Nawas pun tertawa. "Tentu, saya tidak hanya memberi sapi, saya juga memberi kebahagiaan. Jika kalian tidak setuju, coba tanyakan pada sapi ini, dia pasti akan lebih memilih kebahagiaan daripada pertengkaran." Semua orang semakin bingung dan terbahak-bahak melihat kelakuan Abu Nawas. "Bagaimana bisa sapi itu begitu sayang padamu, Abu Nawas?" tanya seorang petani sambil tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas yang melihat ekspresi bingung di wajah orang-orang malah semakin asyik bercanda. "Wah, saya baru tahu. Sapi ini punya selera humor yang tinggi. Ternyata dia lebih suka dengan orang yang bisa membuat dia tertawa daripada orang yang cuma punya petuah kosong tanpa kehangatan," jawab Abu Nawas sambil mengusap kepala sapi yang masih menjilati wajahnya. Tentu saja, ini membuat seluruh kerumunan tertawa keras. Bahkan beberapa di antara mereka sampai terjatuh saking lucunya. "Abu Nawas, kau benar-benar bisa membuat apapun jadi lucu," teriak seorang pedagang wanita yang terpingkal-pingkal. Tak lama setelah itu, Raja Harun al-Rashid yang sedang menyaksikan kejadian ini mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Meski ia kesal karena masalah pembagian sapi belum sepenuhnya terpecahkan, namun ia tidak bisa menahan tawa melihat kelucuan yang terjadi. "Apa yang terjadi di sini? Bukankah ini masalah yang serius?" tanya Raja Harun dengan nada setengah serius. Namun, sebelum Abu Nawas sempat menjawab, sapi kedua yang sudah diberikan kepada saudagar kaya tiba-tiba berjalan mendekati Raja dan mengeluarkan suara keras. "Mu!" Raja Harun terperanjat dan hampir jatuh dari singgasana. "Apa yang terjadi dengan sapi ini? Apakah dia tahu siapa saya?" tanya Raja dengan tatapan bingung, sementara semua orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Tenang, Yang Mulia, sapi ini hanya ingin memberi selamat kepada Anda. Kadang, penghormatan datang dari tempat yang tak terduga, seperti dari sapi ini. Lihat, Yang Mulia, saya sudah membagi sapi ini sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Saudagar kaya ini membutuhkan sapi untuk perniagaannya, pendeta itu membutuhkan sapi untuk simbol ketakwaan, dan saya butuh sapi untuk teman." "Haha." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Bahkan ia mulai memeluk sapi tersebut seolah-olah sapi itu adalah sahabat lamanya. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang jenius dalam memecahkan masalah dengan cara yang tak terduga," ujar Raja Harun sambil tersenyum, namun tetap merasa penasaran dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Namun,
Bagaimana dengan 23 sapi ini, benar-benar hanya dibagi seperti itu? Tanya raja lagi. Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, sederhana saja, Yang Mulia. Saya tidak ingin mempersulit hidup kita dengan aturan yang membuat kita tertekan. Kadang, kebahagiaan bisa datang dari hal-hal yang sederhana, bahkan dari sapi yang kita anggap biasa. Semua orang yang hadir mulai berpikir lebih dalam. Benar juga, kata seorang pedagang sambil tersenyum lebar, kadang kita terlalu banyak berpikir rumit tentang masalah yang sebenarnya sederhana. Seorang wanita tua yang berada di barisan belakang juga menambahkan, sapi itu tidak peduli dengan pembagian yang rumit, mereka hanya butuh makanan dan perhatian. Sama seperti kita, kadang-kadang kita hanya butuh perhatian dan kasih sayang, tidak perlu terlalu memusingkan aturan-aturan yang ada. Semua orang mulai mengangguk setuju, dan dalam sekejap, tawa meledak kembali di antara mereka. Abu Nawas sudah mengajarkan mereka pelajaran hidup yang sederhana. Tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan cara yang rumit. Kadang, cukup dengan kebahagiaan yang tulus, semuanya akan berjalan dengan baik. Namun, tiba-tiba, pendeta yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Tunggu dulu. Saya mengerti apa yang ingin disampaikan Abu Nawas, tetapi ada satu hal yang saya masih penasaran. Apakah kita bisa benar-benar menerima pembagian yang begitu sederhana? Bukankah kita harus mengikuti hukum yang lebih besar daripada sekadar tawa dan kebahagiaan? Semua orang terdiam mendengarnya. Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, Pendeta, hidup ini memang penuh dengan aturan-aturan besar. Tapi, apakah aturan itu bisa memberi kita kebahagiaan yang sejati? Jangan-jangan, kita hanya mengejar aturan tanpa memahami makna di baliknya. Saya rasa, sapi-sapi ini memberikan kita jawaban. Hidup ini perlu dibagi dengan adil, tetapi kita tidak boleh melupakan kebahagiaan yang ada dalam setiap langkah kita. Begitu mendengar itu, semua orang pun kembali tertawa terbahak-bahak, dan pendeta tersebut akhirnya mengangguk pelan, setuju dengan apa yang disampaikan Abu Nawas. Tiba-tiba, satu suara keras terdengar, "Mu!" Semua orang menoleh, dan apa yang mereka lihat? Seekor sapi yang sudah diberikan kepada pendeta kini malah berlari ke arah pendeta dengan kecepatan luar biasa, menabraknya hingga terpelanting ke tanah. Sontak, seluruh kerumunan pecah dalam tawa yang tak terbendung. Pendeta yang biasanya tampak bijaksana dan penuh kewibawaan kini terguling-guling di tanah, dengan sapi itu duduk dengan nyaman di atas tubuhnya, seakan mengatakan, inilah cara saya memberikan penghormatan. Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak. Ternyata, pendeta kita juga butuh sedikit pengingat untuk tidak terlalu serius, kata Abu Nawas sambil mengusap kepala sapi tersebut. Semua orang mulai tergelak hingga perut mereka sakit, bahkan ada yang sampai terjatuh karena tak bisa menahan tawa. Raja Harun al-Rashid, yang awalnya sedikit bingung dengan kejadian ini, mulai tersenyum lebar. Abu Nawas, kau memang benar-benar jenius. Tidak hanya kau menyelesaikan masalah sapi, tapi juga memberikan hiburan yang luar biasa, seru raja dengan suara yang hampir terdengar seperti tawa. Apa yang terjadi dengan pendeta itu? Apakah sapi itu memiliki rasa humor? Tambah raja sambil tertawa keras. Abu Nawas menjawab dengan nada serius namun penuh canda. Tentu saja, Yang Mulia. Sapi itu jelas lebih tahu bagaimana mengajar kita untuk tidak terlalu kaku dalam hidup ini. Lihat saja, pendeta kita yang bijaksana bisa jatuh, terkecoh oleh sapi yang lebih santai. Saya rasa ini pelajaran berharga bagi kita semua. Semua yang hadir semakin terpingkal-pingkal, melihat pendeta yang terguling dan sapi yang malah tampak puas dengan tindakannya. Saat tawa mulai mereda, seorang pedagang yang baru saja bergabung dalam kerumunan bertanya, Abu Nawas, apakah menurutmu masalah sapi ini sudah benar-benar selesai? Apa yang terjadi dengan pembagian yang lebih adil? Bukankah kita harus lebih serius? Abu Nawas memandangnya dengan serius sejenak, lalu berkata, apa yang lebih adil daripada kebahagiaan? Kita menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan cara membagi sesuatu secara matematis, tapi kita lupa, terkadang kebahagiaan datang dari hal-hal yang sederhana. Seperti sapi ini. Semua orang mendapat bagian mereka, dan mereka bahkan mendapat pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Semua orang yang mendengarnya terdiam sejenak, berpikir. Lalu,
seorang wanita tua di antara mereka tertawa kecil. Kau benar, Abu Nawas. Kadang kita butuh pelajaran dari sapi untuk belajar hidup dengan lebih ringan. Tiba-tiba, salah satu pejabat kerajaan yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara, saya rasa, ada satu hal yang kita lupakan. Kadang kita terlalu serius dengan masalah dunia, padahal hal-hal kecil seperti kebahagiaan dan kebersamaan itu lebih penting. Saya rasa Abu Nawas sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa dalam hidup, tidak perlu terlalu ribet. Mungkin, sapi-sapi ini justru membawa kita pada pelajaran hidup yang lebih besar. Semua orang mulai terdiam, merenung, dan akhirnya mereka mengangguk, setuju dengan apa yang disampaikan pejabat kerajaan tersebut. Saya kira itu pelajaran terbesar dari semuanya, kata pejabat kerajaan, terkadang solusi terbesar datang dari yang paling sederhana. Lalu, ia menoleh ke arah Abu Nawas dan berkata, terima kasih, Abu Nawas, sudah mengajarkan kami untuk tidak terlalu terjebak dengan rumitnya hidup. Saat tawa dan obrolan mulai mereda, Abu Nawas menatap semua orang di sekelilingnya dengan senyum lebar. Lihatlah, semuanya. Ini semua hanya tentang membagi hidup dengan cara yang adil dan menyenangkan, bukan hanya soal aturan dan pembagian yang rumit. Kadang, yang kita perlukan hanya sedikit kebahagiaan dan tawa di tengah tantangan. Raja Harun yang mendengar kata-kata itu tersenyum penuh makna. Kau benar, Abu Nawas. Kau sudah memberi kita banyak pelajaran, bukan hanya soal sapi, tapi juga soal hidup. Mungkin, kita harus mulai belajar untuk tidak terlalu serius dan lebih sering tertawa, bahkan dari sapi-sapi yang sederhana ini. Semua orang yang mendengar itu tertawa lagi, kali ini dengan lebih dalam, karena mereka mulai memahami betul makna di balik cerita lucu dan kelucuan Abu Nawas yang sederhana namun mengandung hikmah besar. Tiba-tiba, seorang pemuda yang baru saja datang ke kerumunan ikut berteriak, Abu Nawas, Anda tidak hanya bijaksana, tapi juga sangat jenius dalam membuat kita tertawa. Tapi saya masih bingung. Apa benar masalah sapi ini selesai begitu saja? Pemuda itu melihat sekeliling, berharap jawaban yang lebih serius. Abu Nawas mengangkat alisnya, kemudian berdehem, seolah mempersiapkan jawaban yang sangat dalam. Oh tentu, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda pasti berpikir, bagaimana mungkin semua ini bisa selesai dengan begitu saja? Tapi coba dengar ini, kadang, masalah terbesar datang dari yang terkecil. Dan solusi terbaik datang dari tawa dan kebahagiaan, bukan kalkulasi rumit, katanya sambil menggoyangkan jari telunjuknya. Pemuda itu mulai geleng-geleng kepala, tak tahu harus bilang apa. Jadi, intinya, hidup itu hanya soal tertawa dan membagi sapi, tanyanya kebingungan. Betul sekali, jawab Abu Nawas dengan yakin, lalu menambahkan, tapi jangan lupa, harus ada sapi yang jadi teman hidup kamu. Kalau enggak, hidupmu bisa terasa garing. Semua orang yang mendengarnya langsung terpingkal-pingkal, bahkan ada yang terjatuh saking lucunya. Saat orang-orang mulai mereda tawa mereka, datanglah seorang wanita muda yang selalu tenang. Tapi Abu Nawas, bukankah dalam hidup kita perlu aturan yang jelas dan adil untuk semuanya? Tanyanya dengan serius. Semua mata langsung tertuju padanya, menunggu jawaban dari Abu Nawas. Abu Nawas menatap wanita muda itu dengan senyum lebar, lalu berkata, aturan itu penting, tentu saja. Tapi siapa yang bilang bahwa aturan harus selalu serius dan rumit? Aturan paling sederhana adalah, buatlah hidupmu ringan, dan biarkan tawa mengalir. Lihat saja, sapi-sapi ini tidak memikirkan masalah pembagian dengan rumus atau hukum, mereka hanya menikmati kehidupan dan tahu kapan harus memberi tawa. Para hadirin kembali tertawa terbahak-bahak. Bahkan wanita muda itu akhirnya tak bisa menahan tawa dan ikut tertawa. Kau benar, Abu Nawas, mungkin saya terlalu sering berpikir tentang aturan-aturan yang terlalu serius, katanya sambil menyeka air mata kebahagiaan yang mengalir dari matanya. Hidup ini memang lebih indah kalau kita tertawa dan berbagi kebahagiaan, tambahnya. Nah, sudah paham, kan? Abu Nawas bertanya kepada semua yang ada di sekitar. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu banyak aturan yang bikin pusing. Tertawalah. Jangan takut untuk melihat sisi lucu dari hidup, bahkan dari sapi yang sederhana. Kita seringkali melihat masalah besar dan menganggapnya mustahil dipecahkan,
padahal jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Tiba-tiba, seorang anak kecil yang duduk di samping ibunya berlari ke depan dan berkata, "Abu Nawas, sapi itu lucu ya, kok bisa semua orang tertawa? Saya juga ingin bisa membuat orang tertawa seperti itu." Abu Nawas memandang anak itu dengan penuh kasih sayang. "Lihatlah, nak, kamu sudah tahu apa yang penting. Tertawa itu hadiah yang luar biasa. Jangan pernah berhenti mencari alasan untuk tertawa dan membuat orang lain tersenyum. Itulah rahasia hidup yang bahagia." Anak kecil itu tertawa senang, lalu berlari ke ibunya sambil berkata, "Aku akan membuat sapi tertawa juga nanti, Bu." Mendengar itu, semua orang langsung terpingkal-pingkal. Mereka mulai memahami bahwa hidup ini memang bisa sesederhana itu, jika saja kita tahu bagaimana cara memandangnya dengan tawa. Namun, di tengah tawa yang masih menggelora, seorang pria tua yang biasanya serius dan jarang berbicara, akhirnya angkat bicara. "Abu Nawas, kau membuat kami semua tertawa. Tapi adakah hal lain yang bisa kita pelajari dari sapi-sapi ini?" tanyanya dengan nada bijaksana. Semua terdiam, tertunggu-tunggu jawabannya. Abu Nawas pun menatap pria tua itu dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan serius, "Tentu saja, Pak. Sapi ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Dalam hidup ini, terkadang kita terlalu fokus pada apa yang kita miliki, padahal kebahagiaan datang dari memberi. Sapi-sapi ini, walau mereka hanya diberikan sedikit, tetap bahagia dan tak pernah mengeluh. Itu mengajarkan kita untuk bersyukur dengan apa yang kita punya, dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain." Semua yang hadir terdiam sejenak. Suasana berubah menjadi penuh haru, seolah mereka baru saja mendapatkan pencerahan besar dalam hidup mereka. "Ya, benar sekali," ujar pria tua itu sambil tersenyum. "Terkadang kita lupa bersyukur dengan apa yang ada, dan lebih banyak mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki. Itulah pelajaran terbesar yang saya dapatkan hari ini," kata Raja Harun al-Rashid, yang kini terlihat sangat terharu. "Sapi-sapi ini mengajarkan kita lebih dari sekadar pembagian. Mereka mengajarkan kita tentang kebahagiaan dan berbagi. Dan kalian, semua, mengajarkan saya untuk melihat dunia ini dengan cara yang lebih ringan, lebih ceria, dan lebih penuh tawa." Semua orang yang hadir di sana kini terdiam, merenung dan menyadari bahwa mereka baru saja belajar sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Raja Harun lalu tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan hanya seorang cerdik pandai, tetapi juga seorang guru kehidupan yang luar biasa. Terima kasih karena telah mengingatkan kami semua bahwa tawa adalah salah satu solusi terbesar dalam hidup. Kita tak perlu khawatir tentang masalah besar, karena hidup ini bisa diselesaikan dengan hati yang ringan." Semua orang pun berdiri dan memberi tepuk tangan meriah untuk Abu Nawas. Mereka sadar bahwa dalam hidup ini, jika mereka bisa tertawa, maka semuanya bisa terasa lebih mudah dan penuh kebahagiaan. Bayangkan, seorang pendeta berkumis lebat dan seorang biksu botak bersatu padu ingin mempermalukan Abu Nawas di tengah pasar. Tapi siapa sangka? Pertanyaan, siapa Tuhan yang paling sibuk? Justru bikin mereka bingung sendiri sampai hampir bertengkar. Endingnya, bikin ngakak tapi penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan umur yang penuh keberkahan oleh Allah. Sebelum lanjut, yuk bantu support channel ini dengan tekan like, subscribe, tulis komentar kalian di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman, keluarga, dan grup WhatsApp ya. Karena cerita kali ini, bikin ngakak, mikir, sekaligus bikin hati terenyuh. Di tengah gurun pasir yang gersang tapi penuh cerita, ada sebuah kota kecil yang dikenal bukan karena emasnya, bukan pula karena korma manisnya, melainkan karena satu sosok nyeleneh yang tinggal di sana, Abu Nawas. Pria ini tak pernah punya pekerjaan tetap. Kadang disebut filsuf, kadang disebut pemalas, dan lebih sering dipanggil si tukang bikin orang bingung. Hari itu, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma sambil memandangi seekor unta yang sedang makan sandal orang. Ia mengangguk pelan dan bergumam, "Kalau unta aja bisa makan sandal, berarti yang lapar bukan cuma manusia, tapi logika juga." Lalu ia tertawa sendiri seperti orang kerasukan humor ilahiyah. Orang-orang yang lewat hanya geleng kepala. Tapi ada satu anak kecil yang berbisik ke temannya, "Kalau Abu Nawas tertawa,
pasti akan ada gempa di perut kita. Karena ketawa nggak bisa ditahan. Sementara itu, di tempat yang agak jauh, di sebuah gereja tua yang loncengnya selalu bunyi meskipun nggak ada angin, seorang pendeta tua berkumis seperti semak belukar sedang meradang. Mukanya merah padam, mirip buah naga matang. Ini sudah keterlaluan. Abu Nawas menghina logika. Teriaknya sambil menghentakkan tongkat ke lantai kayu gereja sampai debu-debu zaman Belanda beterbangan. Di sebelahnya duduk seorang biksu botak mengkilap yang sedang sibuk meniup teh hijaunya agar tidak terlalu panas. Aku pernah debat dengannya, dan dia malah nanya kenapa aku nggak pernah kepanasan padahal botakku lebih luas dari wajan martabak, ujar sang biksu dengan wajah penuh trauma. Mereka berdua pun saling tatap dan berseru nyaris bersamaan, kita harus bersekutu. Demi martabat, demi iman, demi kehormatan, dan demi logika yang terinjak-injak sandal unta itu. Rencana disusun. Strategi dibuat. Pendeta dan biksu bahkan sempat gladi resik di depan cermin. Kau bilang begini, nanti aku sambung dengan ayat, kata pendeta. Lalu aku meditasi sejenak biar penonton terhipnotis. Timpal biksu. Tak lupa mereka menyiapkan properti. Kitab setebal batu nisan dibawa oleh pendeta, sementara si biksu membawa lonceng mungil dan dupa beraroma telur asin. Mereka merasa ini akan jadi duel paling bersejarah sepanjang masa, agama versus akal nyeleneh Abu Nawas. Dan ketika pagi menjelang, mereka pun berangkat dengan wajah penuh keyakinan, dada membusung, dan kaki sempat salah jalan ke kandang kambing. Tapi mereka tak peduli. Hari ini, mereka akan menantang sang penakluk logika, sang pelontar tawa, sang pembalik akidah dengan satu pertanyaan ngawur. Di tengah pasar yang biasanya ramai dengan penjual timun, cabai rawit, dan tukang tipu-tipu yang nyamar jadi dukun patah hati, hari itu terjadi keramaian tak biasa. Abu Nawas, dengan gayanya yang santai, duduk bersila di depan warung nasi uduk sambil mencomot tempe goreng yang belum dibayar. Bu, ini saya cicil ya, setengah tempe dulu, nanti sisanya kalau ada yang nyumbang ketawa, katanya sambil kedip-kedip ke ibu warung. Ibu warung hanya menghela napas panjang. Kalau bukan Abu Nawas, udah saya sambit pakai ulekan. Tiba-tiba, dua sosok muncul dari kerumunan. Pendeta berjubah merah menyala seperti alarm kebakaran, dan biksu dengan kepala mengkilat seperti panci baru dicuci sunlik. Keduanya berdiri di depan Abu Nawas seperti superhero kehabisan jurus. Abu Nawas, seru mereka serempak, sampai suara mereka bikin ayam tetangga loncat dari kandangnya. Abu Nawas menoleh perlahan. Tatapannya seperti detektif yang baru bangun tidur. Setengah sadar, setengah curiga, dan sepenuhnya ingin ngelawak. Wah, ini duet maut ya? Satu membawa kitab, satu membawa dupa. Satu buat baca, satu buat bikin pusing, katanya sambil menaburkan garam ke tempenya. Pendeta maju selangkah, kami datang untuk debat ilmiah. Sudah cukup engkau mempermainkan agama dengan logikamu yang aneh. Biksu ikut maju, kami ingin membuktikan bahwa kebenaran itu bisa ditegakkan lewat diskusi. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia berdiri perlahan, lalu mengambil sendok plastik dari warung dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Baiklah, hari ini saya terima tantangan kalian. Tapi syaratnya satu. Semua orang menahan napas. Apa syaratnya? Tanya pendeta curiga. Jangan pakai suara keras ya, kata Abu Nawas sambil menyeringai. Soalnya ayam saya baru belajar meditasi, takutnya stres lagi. Penonton, ketawa pecah. Tertawa sampai lupa mau belanja. Pasar sontak menjadi panggung. Ibu-ibu berhenti nawar pete, bapak-bapak berhenti ngelus perut, dan anak-anak naik ke atas gerobak bakso demi dapat pemandangan terbaik. Tukang tambal ban bahkan langsung tutup lapak, debat hari ini lebih penting dari ban bocor, katanya. Abu Nawas berjalan pelan ke tengah kerumunan sambil membawa kursi plastik setengah patah, duduk, lalu membuka selembar daun pisang bekas bungkus nasi padang. Ini meja debatnya, katanya dengan bangga. Pendeta tampak bingung, biksu menatap ke atas seolah sedang menunggu wahyu turun. Tapi Abu Nawas santai, bahkan sempat nyuruh anak kecil di sebelahnya beli es lilin 2000, yang rasa kelapa ya, biar adem debatnya, katanya. Semua orang ngakak. Bahkan si biksu nyaris tersedak ludah sendiri karena kaget dengan gaya nyeleneh Abu Nawas yang dari awal sudah membongkar tatanan debat formal.
Pendeta membuka sesi dengan suara berat bak guntur tercekik. Abu Nawas, kami ingin kau menjawab pertanyaan tentang konsep ketuhanan. Menurutmu, apakah Tuhan itu cinta? Abu Nawas tersenyum, memandangi langit yang cerah, lalu menjawab, cinta itu indah, Pak Pendeta. Tapi, cinta juga bisa nyusahin. Penonton langsung tertawa. Pendeta mengerutkan dahi. Kenapa bisa begitu? Tanya sang biksu penasaran. Karena kadang orang terlalu cinta dunia, lupa akhirat. Terlalu cinta pacar, lupa bayar utang. Cinta yang gak dikawal iman itu bisa bikin orang lupa diri. Apalagi kalau cinta ditolak, kan langsung masuk grup mantan durjana. Suasana jadi meledak. Bahkan ibu penjual ikan tongkol ikutan terpingkal sambil berkata, "Astagfirullah, mulutnya Abu ini kayak roket ketawa." Melihat situasi makin lepas kendali, biksu mencoba mengatur ulang irama. Ia mengangkat lonceng kecil dari sakunya dan membunyikannya. Ting, ting. Lalu berkata, "Baik, mari kita kembalikan suasana ke ketenangan. Dalam ajaran kami, Tuhan hadir dalam keheningan batin. Dalam kosong yang penuh makna." Abu Nawas mengangguk pelan, "Menarik, sangat menarik." Biksu tersenyum, merasa menang. Tapi Abu Nawas melanjutkan, "Tapi, kalau kosong itu penuh makna, kenapa kalau dompet saya kosong, artinya tetap susah makan?" Penonton, boom, tertawa tak terkendali. Seorang kakek jatuh dari kursi bambu, seekor kambing lepas dari kandang karena terkejut, dan si pendeta menepuk jidatnya keras-keras. Ini bukan debat, ini sirkus logika. Abu Nawas tertawa lepas. "Bukan, Pak, ini dakwah yang dibumbui dengan senyum." "Cukup," seru pendeta yang mulai emosi. "Tolong, seriuslah. Ini soal iman, bukan soal tempe, bukan soal dompet, bukan pula soal kambing." Abu Nawas bangkit perlahan. "Tenang, Pak Pendeta. Justru karena iman itu penting, maka ia tak boleh dibungkus dengan kemarahan. Iman itu seperti teh panas, kalau tumpah, bisa nyakitin. Tapi kalau dinikmati dengan sabar, bisa menenangkan." Biksu langsung angguk-angguk. "Wah, bagus itu, bisa saya pakai untuk ceramah sore ini." Pendeta mendengus, "Jangan terpengaruh. Ingat kita di sini untuk menang." Abu Nawas melihat mereka berdua dan dengan nada lembut berkata, "Bukankah kemenangan terbesar bukan saat kau mengalahkan orang lain, tapi saat kau bisa tertawa bersama orang yang berbeda keyakinan?" Seketika, suasana sunyi. Hanya terdengar angin meniup dedaunan dan suara kentut seekor domba dari arah belakang gerobak bubur ayam. Penonton bengong, lalu tertawa bareng-bareng. Di tengah suasana campur aduk antara ngakak, haru, dan bingung, Abu Nawas mengangkat satu jari. "Sekarang, izinkan saya yang bertanya. Satu pertanyaan saja. Kalau bisa kalian jawab, saya akan ikut agama kalian hari ini juga." Pendeta langsung semangat. Biksu membuka mata lebar-lebar seperti buka pintu keberuntungan. "Pertanyaannya begini," kata Abu Nawas dengan gaya pelan-pelan namun tajam. "Siapa? Tuhan yang paling sibuk." Tiba-tiba semua diam. Angin berhenti. Lonceng tidak berbunyi. Bahkan seekor kucing yang sedang lewat pun mendadak berhenti menjilati bulunya. Pendeta saling lirik dengan biksu. Abu Nawas duduk santai, menyilangkan kaki, lalu meniup sisa es lilin di tangannya. "Saya ulangi ya, siapa Tuhan yang paling sibuk?" Penonton mulai gaduh. "Wih, ini ngeri nih," bisik seseorang. Dan saat itu juga, si pendeta mulai keringat dingin. Biksu mulai memijit alisnya. Sementara Abu Nawas justru nyengir seperti baru menyalakan bom logika paling dahsyat abad ini. Pendeta mulai melongo ke langit seperti mencari jawaban dari awan. Biksu menatap tanah sambil mengelus-elus lonceng kecilnya seperti sedang menenangkan diri. Sementara itu, Abu Nawas menatap mereka dengan wajah penuh keusilan. "Ayo, siapa Tuhan paling sibuk?" tanyanya lagi dengan nada centil yang bikin gregetan. Penonton semakin ramai. Seorang pemuda sampai jatuh dari becak karena ketawa sambil nyemil kerupuk. Ibu-ibu sampai harus menutup mulut pakai ujung kerudung agar tawa mereka tak terdengar sampai ke masjid. Pendeta akhirnya menjawab dengan hati-hati, tentu Tuhan kami sibuk, karena kami banyak berdoa,
Biksu langsung nyahut, tapi, Tuhan tidak sibuk, karena dalam ajaran kami, dia tenang. Abu Nawas langsung berdiri dan bertepuk tangan. Luar biasa. 2 jawaban, 2 kebingungan. Suasana meledak. Seorang kakek yang pakai sarung sampai duduk di lantai sambil geleng-geleng. Astagfirullah, ini Abu Nawas emang bikin iman jadi seru. Tapi ini tidak adil, seru pendeta. Wajahnya kini merah seperti tomat yang masuk ke kulkas tapi lupa dikeluarin seminggu. Apa maksudmu bertanya seperti itu, Abu Nawas? Tanyanya dengan nada bingung bercampur malu. Abu Nawas menjawab dengan gaya santai sambil memainkan sendok plastiknya. Karena kalian sering bilang Tuhan kalian itu selalu mendengarkan doa, setiap detik dipanggil, terus diminta ini itu, diseru siang malam, bahkan ditagih janjinya di setiap khutbah. Bukankah itu artinya, Tuhan kalian sibuk sekali? Pendeta membuka mulut tapi tak ada suara. Biksu hanya menarik napas dalam dan berkata, kalau Tuhan sibuk, lalu siapa yang mengatur waktu? Penonton hening. Seekor ayam lewat di tengah kerumunan sambil membawa kantong kresek, seolah-olah juga bingung dan ingin pulang. Abu Nawas menoleh pada ayam itu dan berkata, nah, ayam ini lebih tenang dari kalian. Dia percaya bahwa rezekinya ditentukan Allah tanpa debat. Tiba-tiba seorang bocah kecil bersuara lantang dari belakang, Abu, berarti Tuhan kamu nggak sibuk dong? Semua menoleh ke arah si bocah. Abu Nawas tersenyum, mendekat, dan jongkok sejajar dengan anak itu. Betul sekali, nak. Aku percaya bahwa Allah itu Maha Tahu, bahkan sebelum aku sempat bilang apa yang aku mau. Bocah itu tepuk tangan sendiri, wah pinter. Semua tertawa, bahkan si biksu ikut tersenyum kecil. Pendeta mulai goyah, jubahnya yang semula tegak kini miring sebelah. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut, aku percaya bahwa Allah tak perlu diingatkan, tak perlu ditagih, dan tak pernah lupa. Dialah yang mengatur segala sesuatu sebelum kita memikirkannya. Jadi, dia tidak sibuk. Dia sudah selesai merancang semuanya, bahkan sebelum kau sempat cemas. Suasana seketika hening dan haru. Tukang cilok menahan napas, tukang sate menggenggam tusukannya seperti memegang tasbih. Masya Allah, bisik seseorang dari kerumunan, matanya berkaca-kaca. Pendeta memandangi Abu Nawas dengan tatapan seperti kucing yang baru saja dikasih tahu kalau dia sebenarnya harimau. Tapi, bagaimana mungkin Tuhan tak sibuk, sementara dunia ini begitu kacau? Katanya pelan. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab, justru karena dunia ini kacau, kita butuh percaya bahwa Tuhan tidak kacau. Kalau dia ikut panik, kita semua sudah tenggelam dalam kekacauan itu. Biksu menggenggam tangannya erat-erat, menahan sesuatu dalam dadanya. Selama ini aku mengira, meditasi bisa membuatku lebih dekat dengannya. Tapi mungkin, justru keyakinan yang sederhana dan pasrah itulah yang lebih dalam dari keheningan. Abu Nawas menoleh padanya, keheningan itu penting, biksu. Tapi tak ada yang lebih menenangkan daripada keyakinan bahwa Allah sudah mendengarkan hatimu, sebelum kau sempat menyusunnya dalam kata-kata. Penonton, hening, terharu. Beberapa orang bahkan mulai meneteskan air mata sambil memegang dada. Tiba-tiba si ayam tadi kembali, kali ini membawa sepotong donat bekas dari gerobak sebelah. Semua menoleh ke arah ayam itu, lalu tertawa seketika. Abu Nawas menunjuk ayam itu dan berkata, lihatlah, bahkan ayam pun tak pernah panik soal makan. Karena ia yakin, Allah sudah atur rezekinya. Tapi manusia, yang punya akal, justru sering gelisah, meragukan, bahkan menciptakan Tuhan-Tuhan baru yang sibuk sesuai permintaan mereka. Pendeta menjatuhkan tongkatnya, kau menang lagi. Abu, logikamu terlalu membingungkan untuk dilawan, tapi terlalu jujur untuk dihindari. Biksu membungkuk pelan, hari ini, aku belajar bahwa dia memang mengantar pada keheningan, tapi kejujuran menyentuh langsung ke jiwa. Abu Nawas tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk kembali, membuka plastik es lilinnya yang kini tinggal setengah. Debat itu kayak es lilin, katanya pelan. Kalau kelamaan dipanasin, akhirnya lumer. Tapi kalau dinikmati, bisa bikin segar kepala. Kerumunan pasar kini seperti tumpahan tawa yang tak kunjung habis.
Tukang tambal ban duduk bersila sambil mengelap air matanya sendiri, bukan karena sedih, tapi karena pipinya keram menahan tawa. Abu Nawas bangkit, lalu berjalan memutar mengelilingi pendeta dan biksu yang kini sudah seperti dua siswa ketahuan nyontek di depan guru. Kalian datang dengan kitab, lonceng, dupa, bahkan niat menyudutkanku. Tapi yang kalian lupa, Abu Nawas berhenti dan menatap mereka tajam dengan mata melotot ala wayang golek. Kalian datang ke medan perang tanpa senjata akal sehat. Pendeta langsung mundur selangkah. Biksu spontan mengibaskan jubahnya yang ternyata bagian dalamnya bolong dan kelihatan ada celana kolor motif stroberi. Penonton, hadeh, satu pasar meledak tawa. Bahkan kambing di pojokan terbatuk-batuk, entah karena debu atau karena menahan tawa juga. Seorang ibu nyaris pingsan karena ngakak sambil jongkok, sambil teriak, "Astaga, ini Abu Nawas bukan manusia biasa, ini titisan ngakak Allah." Coba bayangkan, lanjut Abu Nawas sambil jongkok dan menggambar lingkaran di tanah pakai sendok plastik. Kalau Tuhan itu sibuk, berarti kita punya Tuhan yang capek. Kalau Tuhan capek, terus siapa yang gantiin shiftnya? Malaikat magang. Pendeta mau protes, tapi mulutnya sudah keduluan oleh tawa sendiri. Biksu mencoba tetap kalem, tapi matanya berkaca-kaca sambil nyengir. Abu Nawas berdiri dan melanjutkan, "Aku percaya Allah tak pernah sibuk, karena segala hal sudah ditentukan dengan sempurna. Yang sibuk itu manusia, karena hidupnya penuh khawatir. Khawatir jodoh, khawatir cicilan, khawatir status wa mantan." Penonton, boom. Seorang remaja langsung lempar sandal ke udara, "Woi Abu, kenapa lo tahu isi hati gue?" Semua tertawa sampai terduduk. Seorang bapak bahkan kejedot tiang karena nggak sadar jalan mundur sambil ketawa. Abu Nawas lalu menunjuk pendeta. "Kau bilang Tuhanmu penuh kasih. Tapi apa kau pikir kasih itu seperti jam kantor? Mulai pagi, pulang sore? Kasih bukan soal sibuk atau tidak. Kasih itu kehadiran yang konstan tanpa perlu dipanggil pakai toa." Pendeta menunduk. Tangannya gemetar. "Aku hanya ingin meyakinkan umatku bahwa Tuhan mereka selalu hadir," katanya lirih. Abu Nawas menepuk pundaknya dengan lembut, "Dan kau tak perlu membuktikan itu dengan debat. Cukup ajarkan mereka mengenal Tuhan lewat hati, bukan lewat ketakutan." Biksu yang dari tadi diam, tiba-tiba berkata, "Aku pernah berdoa setiap hari di tengah hening, tapi selalu merasa jauh. Hari ini, aku tertawa bersama kalian. Dan rasanya, Tuhan lebih dekat dari sebelumnya." Tangis dan tawa bercampur. Seorang ibu mewek sambil ketawa. Penjual siomay terseduh-seduh di balik gerobak. Bahkan tukang parkir diam-diam ngelap air mata pakai sobekan struk parkir. Melihat suasana mulai syahdu tapi tetap absurd, Abu Nawas mengangkat sendok plastiknya tinggi-tinggi seperti tongkat Musa membelah lautan emosi. "Dengarkan aku, wahai manusia pasar. Jangan cari Tuhan yang sibuk menuruti semua permintaanmu, carilah Tuhan yang sudah tahu apa yang terbaik, bahkan saat kau sedang bingung minta apa." Penonton, tepuk tangan serentak. Seekor kucing liar naik ke atas timbangan, lalu duduk tenang. Seorang bocah berkata, kucingnya juga mulai ikut ceramah. "Bu." Ibunya jawab, "Ya udah, nanti kita masukin dia ke majelis juga." Semua ketawa. Pendeta dan biksu kini berdiri berdampingan, wajah mereka tak lagi menegang. "Abu Nawas," kata pendeta, "hari ini kami belajar lebih banyak daripada 10 tahun kami belajar kitab." Abu Nawas tersenyum santai, "Aku pun belajar satu hal hari ini." Biksu bertanya, "Apa itu?" Abu Nawas menjawab, "Kalau mau bikin orang percaya, jangan sok pintar. Cukup bikin mereka tertawa, lalu izinkan hatinya bicara." Langit siang itu begitu cerah, tapi tidak lebih terang dari hati orang-orang di pasar hari itu. Pendeta, biksu, penjual jamu, pedagang cilok, sampai kambing dan ayam, semuanya terdiam sejenak dalam keheningan yang bukan sunyi, tapi damai. Abu Nawas pun kembali duduk di depan warung nasi uduk. Ibu warung mendekat, "Mau makan lagi, Abu?" Abu Nawas menjawab, "Kalau masih boleh utang, saya pesan 2. Tapi yang ini untuk pendeta dan biksu." Pendeta tersenyum haru,
Aku baru tahu kebenaran kadang datang dari sendok plastik dan nasi uduk. Biksu mengangguk, dan dari ayam yang jalan bolak-balik dengan donat bekas. Penonton tertawa meledak, bahagia, puas. Hari itu, debat tak lagi jadi ajang siapa menang, tapi jadi panggung kejujuran, tempat tawa dan air mata berpadu dalam satu kalimat, Tuhan tak sibuk, manusialah yang terlalu ribut. Tak lama setelah makan nasi uduk bareng itu, sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi, pendeta dan biksu saling berpelukan. Ya, pelukan yang awalnya kelihatan kayak dua tiang listrik bertabrakan itu, mendadak jadi simbol kedamaian paling aneh yang pernah dilihat orang pasar. Hari ini aku tidak menemukan jawaban dalam kitabku, kata pendeta dengan suara serak seperti baru bangun tidur seminggu. Biksu menimpali, dan aku tidak menemukannya di dalam dupa, tapi di nasi uduk dan suara ayam lewat. Semua yang melihat langsung tepuk tangan. Seorang bapak tua bahkan berdiri dan berkata, saya menyatakan pasar ini sah jadi tempat suci, karena tawa dan air mata bersatu. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, nah, sekarang tinggal satu hal yang perlu kita syukuri, semua menunggu dengan tegang. Abu melanjutkan, bahwa ayam tadi nggak ikut nimbrung debat. Bayangin aja kalau ayam bisa debat pasti dia nanya, kenapa manusia ribut soal Tuhan, tapi lupa kasih makan kami? Penonton meledak tawa. Seseorang jatuh dari bangku, dan seorang lagi terdengar teriak, parah, ini Abu Nawas nyentil dari isi perut sampai isi hati. Tiba-tiba, dari arah pojok pasar, datang seorang pemuda berpakaian compang-camping, wajahnya kusam tapi matanya tajam. Abu Nawas, teriaknya. Semua menoleh. Pendeta dan biksu bersiap-siap, takut ada penantang baru. Tapi Abu Nawas tetap tenang sambil melipat celana karena kena becekan. Pemuda itu berkata, aku dulu muridmu yang paling bandel. Aku pernah ikut mencuri sandal masjid. Ingat? Abu Nawas mengangguk sambil garuk kepala, ingat banget itu sandal imam, terus kau pakai buat main lempar-lemparan. Pemuda itu tertawa sambil menangis. Tapi hari ini aku kembali, karena aku tahu, Tuhan yang kau ajarkan bukan Tuhan yang sibuk dicari, tapi Tuhan yang sudah ada di hati. Penonton mewek. Ibu-ibu peluk anaknya, bapak-bapak pura-pura bersihin mata pakai ujung sarung. Bahkan tukang sosis bakar mengangkat sosisnya ke langit seolah berkata, ini untuk Allah. Dan Abu Nawas? Ia justru bilang, kembalilah, nak, tapi jangan ambil sandal orang lagi. Ya, sekarang masjid udah pakai CCTV. Tawa dan air mata terus bersahutan. Biksu mulai mengajari anak-anak kecil cara duduk bersila yang benar. Pendeta membacakan kisah dari kitabnya kepada para tukang parkir. Abu Nawas? Ia mulai bikin daftar utang baru di warung. Bu, catet ya nasi uduk 2, gorengan 5, dan sebutir hikmah. Ibu warung menjawab sambil ngakak, yang terakhir itu masuk hutang atau sedekah, Bu Nawas? Abu menjawab, kalau bikin ketawa, itu sedekah. Tapi kalau bikin nangis ya, lunasin pakai pelukan aja. Suasana pasar hari itu seperti bukan pasar. Tak ada yang nawar barang. Tak ada yang rebutan kembalian. Semua larut dalam satu rasa, damai. Bahkan kambing dan ayam tidak bertengkar rebutan sisa makanan. Seorang pemuda berbisik ke temannya, gila ya, Abu Nawas debat sama dua pemuka agama, tapi hasilnya malah kayak acara reuni keluarga. Temannya jawab, iya, tapi ini reuni hati, yang selama ini lupa pulang ke yang maha memiliki. Saat matahari mulai condong ke barat dan bayangan orang-orang mulai panjang, Abu Nawas berdiri di atas timbangan sayur yang tua dan berkata, wahai saudara-saudaraku, hari ini kita bukan belajar dari pendeta, bukan pula dari biksu, dan bukan dari aku juga, tapi dari ayam. Semua bengong. Iya, ayam, lanjut Abu Nawas. Karena ayam mengajarkan kita untuk tidak sibuk bertanya, tapi sibuk mencari makan. Ayam tidak berdebat soal siapa Tuhan paling sibuk, tapi dia tetap yakin rezekinya turun dari Allah. Penonton, gelak tawa campur mewek. Bahkan tukang siomay berteriak, Abu, aku nyerah. Aku bertaubat hari ini, dan mulai besok, aku bagi siomay gratis tiap Jumat. Biksu mengangkat tangan,
Aku mau buka warung teh gratis juga, tapi cuma buat yang bisa jawab, kenapa teh selalu sabar meski dituang air panas? Semua? Wah! Pendeta tertawa sambil memeluk biksu. Abu Nawas berseru, hari ini, kita resmi jadi umat yang berpikir dengan hati, bukan hanya otak. Menjelang senja, pasar perlahan kembali normal. Tapi jejak peristiwa hari itu membekas di dinding hati semua orang. Abu Nawas duduk sendiri, memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Ia menatap langit dan berbisik pelan, "Ya Allah, jika manusia sibuk mencari MU dengan kebingungan, tuntunlah mereka lewat tawa. Jika hati mereka keras, lembutkanlah dengan cinta dan logika." Seekor ayam lewat di depannya, membawa sandal. "Ya, sandal." Abu Nawas tertawa kecil. "Ya ampun, ini kayak karma sandal imam dulu." Lalu ia bangkit, menyapu pakaiannya, dan berjalan pergi pelan-pelan sambil berkata, "Hari ini aku tidak menang." Karena tawa dan air mata tak butuh pemenang, cukup jadi pengingat bahwa Tuhan tak sibuk. Kita saja yang terlalu ribut. Dan di kejauhan, pendeta dan biksu berjalan berdampingan. Tak lagi berdebat. Tak lagi ingin membuktikan apa-apa. Mereka hanya ingin mendengar. Dan mungkin, suatu hari kembali belajar lagi dari si tukang utang nasi uduk, Abu Nawas.